Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faedah malam, kita masih membahas akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhlak yang luar biasa, akhlak yang sangat tinggi dan luhur, akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling tinggi. Maka kali ini kita akan membahas tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melakukan dosa. Bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membongkar aib mereka, mempermalukan mereka, ataukah justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi aib mereka dan menghendaki taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil iman qalbahu, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'u Allahu awratahu, wa man yattabi'u Allahu awratahu yafdahuhu fi baitihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang beriman dengan lisannya tetapi belum masuk iman pada hatinya, janganlah kalian menggibah saudara kalian sesama muslim, dan jangan pula mencari-cari aurat mereka. Maka barang siapa yang menyingkap-nyingkap dan mencari-cari aib dan aurat mereka, maka Allah akan menyingkap auratnya. Dan kalau Allah sudah singkap auratnya, maka Allah akan menyingkap auratnya walaupun di rumahnya sendiri. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Ma'iz, anak angkat daripada Hazzal, seorang budak. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Ma'iz ini berzina. Akhirnya kemudian Hazzal pun melaporkan perbuatan anak angkatnya, budaknya ini, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam Islam, apabila sebuah kasus dan perkara sudah sampai di pengadilan, maka tidak bisa dibatalkan. Harus tegakkan hukum Islam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sampai datanglah Ma'iz di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni." Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Kemudian Nabi SAW berpaling, tidak mau mendengar kata-katanya. Kemudian Ma'iz mengulang 2 kali, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni." Rasul, aku berzina, bersihkan aku. Rasul pun berpaling ke arah lain. Kemudian Ma'iz mengulang 3 kali, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni." Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Tapi tetap Nabi SAW berpaling sampai kalimat keempat. Ma'iz mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni." Aku berzina, bersihkan aku. Maka karena sudah 4 kali dia mengatakan seperti itu, dan ingat, pengakuan itu adalah sekuat-kuat dalil karena tidak perlu mendatangkan saksi, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ciumlah mulutnya. Apakah dia yashrabul khamra?" Meminum khamr. Akhirnya sahabat pun mencium mulut daripada Ma'iz ini. Rupanya Ma'iz tidak meminum khamr, dan memang dia tidak minum khamr. Kemudian Nabi SAW berteriak di hadapan para sahabatnya, "Apakah Ma'iz ini punya sesuatu dalam akalnya? Apakah dia gila?" Maka sahabat mengatakan serentak, "Ma'iz ini orang yang paling berakal di antara kami. Dia tidak gila, wahai Rasul." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau begitu, tegakkan hudud kepadanya." Akhirnya kemudian Ma'iz pun
hendak dirajam. Ketika kemudian dipendam sebagian badannya, maka sahabat sudah berkumpul di sekelilingnya. Kemudian mulailah merajam Ma'iz dengan melempari batu kecil. Tetapi Ma'iz ini karena merasa sakit yang luar biasa dari lemparan-lemparan batu itu, akhirnya kemudian dia pun meronta-ronta untuk keluar dari tanah dan berhasil. Kemudian dia lari. Sahabat mengejarnya, tapi semakin jauh larinya. Di tengah jalan, kemudian Abdullah ibn Unais radhiyallahu an mendapati Ma'iz ini sedang lari. Maka dia kemudian mengambil sepatu kuda besi, kemudian dilemparnya dan terkena kaki Ma'iz, kemudian robohlah Ma'iz. Datanglah sahabat yang mengejarnya, kemudian merajamnya, kemudian Ma'iz pun meninggal dunia. Kondisi seperti ini disaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyaksikannya. Tentu Rasulullah SAW sedih. Bagaimana bisa hal ini terjadi kepada Ma'iz? Rasul sangat sedih sekali. Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Hazzal yang merupakan ayah angkat daripada Ma'iz yang melaporkan Ma'iz. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Hazzal, ya Hazzal, ya Hazzal, tidakkah engkau tutupi aib si Ma'iz ini? Lau satartahu biridaika ya Hazzal lakana khairan laka. Ya Hazzal, kenapa kau tidak tutup aibnya? Kenapa kau laporkan? Tidakkah kau ingatkan dia saja? Kalau dia memang sudah berzina, ingatkan dia bertobat, ingatkan dia kembali kepada Allah. Biarlah dia bertobat di rumahnya. Tidak perlu kau laporkan ke hakim. Sebab kalau sudah dilaporkan ke hakim dan perkaranya sudah sampai, maka harus ditegakkan hukum hudud. Kasihan dia. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada Hazzal, tidakkah kau tutup aibnya? Tidak perlu kau bongkar. Kau laporkan kepada hakim. Begitulah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang berbuat dosa, agar mereka menyembunyikan dosanya, tidak menyampaikan dosanya, apalagi sampai melaporkan ke hakim. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati, setiap umatku mu'afan, akan dimaafkan dosanya, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan menceritakan dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebuah nikmat. Salah satu nama Allah adalah Sitir. Allah itu maha penutup aib. Terkadang kita berbuat dosa di malam hari, Allah tutup aib kita di siang hari. Terkadang kita berbuat dosa di siang hari, Allah tutup aib kita di malam hari. Kalau bukan karena Allah menutup aib kita, tentu kita sudah dilempari dengan debu rambut kita. Tidak ada orang mulia di dunia ini, melainkan pasti ada orang yang melakukan dosa. Manusia itu tidak ada yang 100% kebaikannya, tidak pula 100% kejahatannya. Artinya manusia itu pasti berbuat dosa. Sehingga yang memuliakan manusia dari manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya. Maka tutuplah aib saudaranya. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Maka siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Begitulah Islam. Begitulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menutup aib saudaranya. Walaupun dia berbuat jahat, walaupun dia berbuat maksiat. Kalau saya analogikan, kalau seandainya ada orang masuk ke dalam sumur, orang ini terjerumus kepada sumur, jatuh ke sumur, apakah kemudian Anda akan lempari orang dalam sumur itu dengan batu? Sudah jatuh tertimpa tangga? Ataukah Anda kemudian mengulurkan tambang kemudian menolongnya? Ketika ada orang yang kemudian terbongkar aibnya, apakah kemudian Anda menambahkan aibnya supaya semakin besar aibnya? Itu bukan sikap seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mentarbiyah umatnya, para sahabat, agar menutupi aib seorang muslim. Jangan dibongkar kepada halayak orang lain. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sampai mengatakan, "Laulam ajid fi taghtiyati zani wa syaribil khamri illa thawbi lasatartuhu bihi." Kalaulah seandainya kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, aku bisa menutupi aib orang yang berzina atau orang yang minum khamar dengan pakaianku ini, tentu aku sudah tutup aib mereka. Biar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mengangkat seorang pemimpin namanya Syarahbil ibn Salt untuk memimpin pasukan, maka Syarahbil mengatakan,
di hadapan pasukannya, innakum saufa nazaltum fi makanin takthurun nisa wal khamru. Wahai pasukanku, kalian akan sampai di sebuah negeri yang di situ banyak wanita-wanita dan minuman khamr. Faman waqa'a fi syai'in min hadza falyatina nutahhiruhu wa nuqimul hadda alaihi. Maka barang siapa yang di negeri itu kemudian dia berbuat zina atau mungkin minum khamr, datangkan orang itu kepadaku, biar ku bersihkan dia, biar aku tegakkan hukum hudud kepada dia. Sampailah ancaman ini kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada Syarah bin Ibn Sa'd. Kata Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la ummalak taghdu ila qaumin satarahumullahu thumma takshifu satarallahu alaihim. Kata Umar radhiyallahu anhu dalam suratnya mengatakan, engkau akan pergi kepada sebuah kaum yang Allah sudah tutup aib mereka, kemudian kau akan bongkar penutup aib mereka yang sudah Allah tutup. Seolah-olah Umar ingin mengatakan, biarlah setiap manusia berada pada apa yang sudah ditutup aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda bongkar. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan seseorang ini berzina, kemudian dia berusaha untuk menutup perzinahannya di hadapan manusia, kemudian dia ingin bertobat, dan Anda tahu, biarkan dia bertobat. Anda tidak boleh membongkarnya, apalagi sampai melaporkannya kepada hakim supaya ditegakkan hukum hudud. Karena asal seorang muslim itu harus menutupi auratnya, harus menutupi aibnya, supaya dia bisa bertobat di hadapan dia dan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika mendengar anak-anak muda sedang minum khamr, maka selaku waliul amri, pemimpin kaum muslimin, maka Utsman pun geram dan ingin mendatangi anak-anak muda itu. Berangkatlah Utsman dengan pasukan kepada tempat yang dihabarkan bahwa di situ ada tempat-tempat anak-anak muda yang sedang minum khamr. Rupanya kabar kedatangan Utsman ini terdengar oleh anak-anak muda yang sedang minum khamr. Ketika sampainya Utsman di situ, rupanya anak muda yang sudah pergi. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu an sangat senang. Kemudian dia pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tangannya tidak bisa mengotori atau tidak sampai mengotori mereka dengan cara memukul 80 cambukan kepada para peminum khamr. Dan Utsman hanya mengharap supaya mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah seorang muslim, tidak membongkar aib orang lain supaya Allah tidak membongkar aibnya. Makanya para ulama salaf dahulu mengatakan, adrakna aqwaman la uyuba lahum fatahaddatsu fi uyubin nas fabtalahumullahu bil uyub. Kami mendapati sebuah kaum, mereka tidak punya cacat, tidak punya aib, tetapi mereka membicarakan aib orang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka pun terjerumus kepada aib tersebut. Kemudian mereka mengatakan lagi, adrakna aqwaman lahum uyubun walam yatahaddatsu wa amsaku bi uyubin nas wa tahharahumullahu wa laysa lahum uyub. Tapi ada sebuah kaum yang mereka punya aib banyak, tapi mereka tidak pernah membicarakan aib orang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan aib-aib mereka dari manusia. Begitulah al-jaza'u min jinsil amal kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau bermuamalah kepada orang lain seperti itu, maka Allah akan bermuamalah kepada Anda sebagaimana Anda bermuamalah kepada orang lain. Kalau Anda membongkar aib orang lain, maka Allah akan utus seseorang yang akan membongkar aib Anda. Oleh karena itulah, maka tutuplah aib saudara Anda. Berbuat baiklah kepada manusia, berikan kesempatan mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami utus engkau ya Muhammad melainkan membawa rahmat bagi manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.